Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo Mas Didit, apa kabar? Halo, selamat sore Mas. Kabar baik? Ya, setelah sempat perkasa koreksi Ya. 0,28% memutus tren rebound IHSG. Apa yang terjadi pada perdagangan hari ini? Apakah langkah BI kembali menaikkan suku bunga tak cukup kuat mengembalikan kepercayaan pasar, Mas? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG selama sepanjang satu hari ini ya, dalam dua sesi perdagangan, ini pergerakannya cenderung volatil, di mana kalau kita lihat tadi di sesi satu, ini sempat menguat cukup signifikan ya, 1, sekian persen begitu ya, dan kemudian menjelang sesi 2 hingga penutupan, ini pergerakannya cenderung terkoreksi. Kami melihat memang pergerakan IHSG ini masih berada di fase downtrend ya, dan kalau kita cermati penguatan yang terjadi masih kami perkirakan merupakan rebound sesaat saja. Di mana kalau kita lihat kemarin selama 2 hari berturut-turut ISG naik sebesar 11 sampai 12% dan dimungkinkan adanya aksi profit taking pada pergerakan ISG hari ini. Di sisi lain, investor juga masih mencermati akan perkembangan dari geopolitik di Timur Tengah, di mana kalau kita ketahui bersama ini mulai memanas kembali dan nampaknya ini mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia, di mana kalau kita lihat dari Iran sendiri ini sudah menutup Selat Hormuznya kembali begitu ya. Dan kita lihat juga dari data inflasi atau CPI dari Amerika Serikat ini cenderung naik di area 4,2% secara year on year setelah sebelumnya terjadi di 3,8% secara year on year, di mana kalau kita cermati bersama hal ini juga meningkatkan kekhawatiran bagi para investor, di mana investor nampaknya masih mencermati dari kebijakan The Fed yang akan higher for longer atau menahan suku bunga acuannya selama beberapa waktu mendatang seperti itu. Jadi memang dari globalnya juga masih cukup kuat, dan dari sisi domestiknya kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri juga kecenderungannya melemah. Seperti itu Mas kira-kira. Kinerja IHSG yang anjlok hampir 32% secara year to date dan aksi jual bersih asing yang masih masif. Apakah IHSG memasuki posisi hot atau fase optimisme semu, Pak? Oke, kalau kita lihat memang secara dari sisi teknikalnya ya, ini pergerakan ISG dalam puncak tertingginya yakni di 20 Januari 2026 di area 9.174, dan kalau kita lihat pergerakannya saat ini cenderung berada di fase downtrend yang relatif cukup kuat, di mana adanya penguatan-penguatan ISG atau rebound-rebound dari ISG sendiri ini kami perkirakan masih dalam rebound dalam jangka pendeknya saja begitu. Karena kalau kita cermati bersama dari sisi sentimen sendiri secara global ini belum mendukung secara kuat ya, dari sentimennya masih cenderung negatif, di mana kalau kita lihat dari geopolitik di Timur Tengah, kemudian harga minyak yang masih naik ya, memicu kekhawatiran adanya inflasi secara global dan perlambatan ekonomi juga secara global. Dan dari dalam negeri sendiri kita perhatikan memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, di mana nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap US dollar sendiri, kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri, dan juga kita mencermati bersama dari beberapa lembaga asing masih meri-rating outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang dikhawatirkan adanya resiko kebijakan fiskal sendiri dan dari sisi defisit APBN yang kecenderungannya melebar. Jadi memang sentimen yang terjadi baik dari sisi domestik ataupun dari sisi globalnya belum cukup kuat untuk mendorong ISG beranjak atau menguat lebih jauh lagi seperti itu. Nilai tukar rupiah hari ini ikut tertekan. Lalu seberapa dekat pasar keuangan kita dengan risiko capital flight yang masif jika jeda kenaikan suku bunga The Fed justru mundur hingga Desember, Mas? Oke, kalau kita lihat dengan adanya perkiraan higher for longer ya dari sisi The Fed sendiri, atau masih menahan suku bunga acuan ya, belum ada tanda-tanda nih untuk The Fed cenderung dovish ke depannya ya, masih cenderung hawkish karena inflasi di Amerika Serikat sendiri masih relatif cukup tinggi dan belum mencapai dari target yang diinginkan oleh The Fed sekitar 2 sampai 3 persenan seperti itu.
Dan kita mencermati bersama dengan masih hawkishnya The Fed ini sampai ke depannya, maka ini nampaknya akan memperkuat dari sisi dolar AS-nya sendiri dan juga yield treasury dari Amerika sendiri ini akan cenderung naik sehingga akan nantinya dengan kombinasi dolar Amerika Serikat dan yield treasury yang naik ini akan menekan mata uang di emerging market seperti ya negara-negara emerging market. Dan kalau kita lihat dengan masih tingginya dari Fed rate-nya, kita melihat masih terdapat outflow dari negara-negara emerging market, dari khususnya dari Indonesia sendiri. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan bersama, kemarin untuk Bank Indonesia sudah kembali untuk menaikkan suku bunga acuannya atau BI rate di 5,5% begitu ya. Kemudian di minggu depan juga masih ada rapat Dewan Gubernur BI yang nampaknya secara konsensus masih akan menaikkan suku bunga acuannya di angka 6%. Jadi kalau kita lihat kenaikan suku bunga acuan ini sebagai langkah preemptif dari Bank Indonesia sendiri selain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah juga untuk menjaga agar tidak terjadi outflow yang relatif cukup besar dari Indonesia seperti itu. Saham emiten raksasa seperti Brand jatuh lebih dari 4% dan Aman anjlok lebih dari 7% hari ini. Apakah amblesnya saham-saham big caps ini murni karena aksi rotasi sektoral jangka pendek atau investor global sebenarnya sudah mulai meragukan fundamental, Mas? Oke, kalau kita lihat kita berbicara mengenai masalah harga ya dari sisi emiten brand ataupun aman sendiri ya. Kalau kita cermati, ini memang pergerakan ya dari brand sendiri ini masih cenderung sideways. Apabila kita perhatikan dari tanggal 2 Juni lalu hingga hari ini, sebenarnya brand ini masih berada di fase sideways-nya dan masih berada di rentang support dan resisten ya, di mana kami perkirakan support berada di 3.630 dengan area resisten yang berada di area 4.330. Jadi koreksi yang terjadi memang ini cenderung dapat dikatakan relatif cukup wajar begitu ya. Mengingat selama 3 hari belakangan kemarin ini penguatannya dari 3.590 mencapai ke area 3.930. Jadi adanya kemungkinan profit taking seperti itu ya. Demikian pula kalau kita perhatikan dari pergerakan aman mineral sendiri, ini memang masih berada di fase downtrend ya, masih berada di bawah MA20. Jadi memang masih cukup wajar apabila terjadi koreksi karena memang downtrendnya masih agak cukup kuat dan selama 2 hari belakangan ini masih didominasi dengan munculnya tekanan jual. Di sisi lain, kami mencermati dengan adanya kemungkinan untuk rotasi sektor begitu ya, di mana memang saat ini yang sedang menguat yakni di perbankan, khususnya dari perbankan big caps selama 2-3 hari belakangan ini beberapa perbankan menguat cukup signifikan ditambah dengan sektor infrastruktur ya juga menguat sebesar 0,56%. Jadi memang dari sisi teknikal dan juga rotasi sektor memungkinkan terjadinya adanya koreksi dari pergerakan emiten-emiten tersebut seperti itu. Di sisi lain, saham bank besar seperti BBCA dan emiten infrastruktur teknologi seperti DCII justru melonjak cukup tajam. Apakah kenaikan ini valid sebagai benteng pertahanan baru atau hanya menjadi tempat singgah sementara saat menunggu dana asing kembali masuk, Mas? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan BBCA sendiri, ini juga hari ini ya, ini baru menembus dari level MA20-nya. Nampaknya sedang berada di fase rebound ya dalam jangka pendek dan selama 3 hari berturut-turut ini pergerakannya menguatnya cukup signifikan. Kalau kita lihat dari harga terendahnya yang berada di 4820 dan hari ini ditutup di area 5825 dan masih disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun apabila kita lihat dari gambaran besarnya pergerakan BBCA ini sebenarnya juga masih relatif cukup downtrend sehingga nanti teman-teman investor di luaran sana ini bisa mencermati dari pergerakan harga selanjutnya karena kami masih melihat adanya potensi BBCA terkoreksi terlebih dahulu. Demikian pula apabila kita lihat DCII sendiri hari ini juga relatif cukup menguat ya 4,7%. Namun volume yang terjadi ini masih relatif cukup kecil dan sebenarnya DCI juga masih berada di area downtrendnya karena masih belum mampu untuk break dari MA20-nya. Kami mencermati dari kedua emiten tersebut sebenarnya
relatif cukup wajar apabila menguat karena tertekan dari gambaran besarnya ini juga atau fase downtrendnya juga masih cukup kuat ya dari si BBCA dan DCII seperti itu. Untuk investor yang ingin melakukan akumulasi bertahap di tengah valuasi yang sudah relatif murah sekarang, sektor mana yang paling resilient, Mas? Oke, kalau kita cermati dari sisi sektor, tentu saja kami masih melihat dari sektor perbankan ya atau emiten-emiten perbankan sebagai index mover karena mempunyai kapitalisasi pasar yang relatif cukup besar. Namun demikian, para investor tetap bisa memilih cenderung selektif dari perbankannya. Silahkan melihat dari sisi kinerjanya, sebenarnya kinerjanya juga masih relatif cukup baik dan juga melihat dari sisi teknikalnya, bagaimana nanti entry dan exitnya. Kemudian yang kedua dari sektor consumer, terutama dari sektor retail. Ini juga dapat dicermati untuk sektor retail ya, terutama dari misalnya seperti emiten MAPI begitu, dari sisi teknikalnya memang ini sideways-nya cukup panjang kalau kita lihat ini di tanggal 11 Mei hingga perdagangan hari ini di 11 Juni, ini pergerakannya masih cukup sideways dan masih mampu berada di atas MA20-nya. Menarik apabila dari sektor consumer khususnya retail ini menjadi akumulasi dari para investor di luar sana. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Didit untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Mas. Ya, terima kasih. Pemirsa, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.